yang membuat rezeki kita terhalang disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas beberapa kegiatan yang bisa membuat rezeki kita terhalang, dan itu disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika ada seseorang yang mengeluh kepada beliau tentang kesusahan mencari rezeki, tentang kemiskinan, tentang pokoknya sulit dalam hal uang ataupun rezeki. Maka orang tersebut datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti kita akan ceritakan. Dan yang dipertanyakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu juga termasuk bagian daripada yang bisa menghalangi rezeki seseorang. Maka perhatikan poin demi poin yang dipertanyakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu juga termasuk bagian menurut ulama yang bisa menghalangi rezeki seseorang. Tapi yang jelas pada poin saat ini, insya Allah saya cuma menerangkan tentang beberapa penghalang rezeki yang bisa membuat seseorang itu rezekinya lambat, rezekinya sulit, rezekinya susah, ataupun bisa aja harusnya itu menjadi rezeki dia menjadi rezeki orang lain. Nah, itulah yang membuat rezeki seorang manusia terhalang. Jadi maka kalau kita menghindari beberapa pertanyaan yang beberapa hal yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib ini dari poin-poin yang disebutkan, maka insya Allah rezeki kita akan lancar, selancar-lancarnya. Maka ada sebuah kisah di mana ja'a rajulun ila Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Jadi seseorang datang kepada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yashku lahul faqru wa qillatur rizki. Jadi dia ngeluh tentang kemiskinan dan kekurangan rezeki, ngeluh aja tuh orang datang ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Faqala lahu, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya kepada orang tersebut, la'allaka tatakallamu 'alal khala'. Qala rajul la yakunu dzalika ya Amirul Mukminin. Beliau bertanya kepada orang tersebut, mungkin kamu suka nggak berbicara di kamar mandi? Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya, kamu suka nggak ngomong di kamar mandi? Enggak ya Amirul Mukminin, saya nggak pernah ngomong di kamar mandi. Bisa jadi rezeki kamu ini terhambat gara-gara kamu ngomong di kamar mandi. Enggak, saya nggak ngomong di kamar mandi. Disuruh ngoceh di kamar mandi sendiri, enggak. Kemudian faqala, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bertanya lagi, la'allaka taqlimu al-farqa bi asnanik. Qala rajul la yakunu dzalik ya Amirul Mukminin. Kata Ali bin Abi Thalib itu bertanya kepada orang tersebut, apakah kamu sering gigit-gigit kuku? Jadi kalau apakah kamu sering motong kuku pakai gigi gitu intinya? Enggak, saya nggak pernah ngomongin. Mungkin kamu kayak gitu nggak sehingga rezeki kamu terhalang? Enggak. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya lagi, la'allaka tusammai abawaika bi asmaihima. Qala rajul la yakunu dzalik. Mungkin kamu sering manggil orang tua kamu dengan nama mereka. Mohon maaf, contoh ini namanya Gofar. Gofar, Pak Gofar sini. Gitu. Mungkin kamu sering manggil orang tua kamu dengan sebutan nama mereka, tidak dengan abi, bapakku, umi. Itu bisa jadi menghalangi rezeki kamu. Kata orang tersebut, saya nggak pernah manggil orang tua saya dengan nama-nama panggilan tersebut, dengan nama panggilan nama mereka. Dengan nama mereka saya menyebut dengan nama asli ya Amirul Mukminin. Kemudian ada poin lagi yang dipertanyakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada orang tersebut, la'allaka tatrukul qamamah lailan fi darik. Qala la yakunu dzalik. Apakah kamu sering membiarkan sampah bermalam di rumahmu? Apakah kamu sering sampah itu ditempatin di rumahmu di malam hari? Nah, jadi ada adab nih yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita pengen rezeki kita lancar, diantaranya apa? Sampah itu kalau sore dibuang. Gitu. Jadi nggak boleh di malam hari itu sampah ada di rumah kita. Itu yang bisa menghalangi rezeki kita. Itu dipertanyakan juga oleh Ali bin Abi Thalib. La yakunu dzalik. Saya tidak pernah kayak gitu, sampah saya selalu buang gitu ya. Dia mengatakan seperti itu kepada Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga bertanya lagi, la'allaka tanamu min ghairi wudu. Wa qala rajul la yakunu dzalik. Apakah kamu sering tidur tanpa wudu? Nah, ini juga bertanyakan oleh Sayyidina. Kamu sering nggak kalau tidur nggak wudu? Nah, ini salah satu sunnah yang harus kita lakukan, dan memang
orang itu kadang-kadang ya, sekaya apapun dia pasti ada kesulitan dalam hal rezeki. Maka ada satu amali yang bisa mempermudah kita dalam rezeki, diantaranya wudhu sebelum tidur. Nah, apakah kamu meninggalkan wudhu ketika mau tidur? Lah ya pun tadi saya nggak pernah ninggalin wudhu ketika saya tidur. Dan itu juga tidak dilakukan oleh tidak ditinggalkan oleh si pemuda tersebut. Dia selalu wudhu ketika dia sebelum tidur. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya lagi, apa yang membuat rezekinya terhalang? Ta'allaka taqaddama abawayka fil masyi. Qala rajul la yakunu dzalik. Mungkin kamu sering berjalan mendahului orang tuamu di depan. Nah, ini satu adab yang memang bisa menghalangi rezeki seseorang manusia. Mungkin kamu sering berjalan tapi ngedahulin orang tua kamu, gitu kan? Apakah kamu sering jalan di depan orang tua kamu atau di depan orang yang lebih tua daripada kamu? Itu juga bisa membuatmu rezeki kamu terhalang. Apa jawabnya? Saya tidak pernah kayak gitu. La yakunu dzalik. Saya tidak pernah kayak gitu, wahai Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya lagi. La qala la'allaka taknisu da'arka lailan. Qala rajul la yakunu dzalik. Mungkin, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kamu sering nyapu di malam hari. Kata pemuda itu, saya nggak pernah nyapu di malam hari. Ini juga termasuk menyapu di malam hari, termasuk menghalangi rezeki seorang manusia. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya lagi, la'allaka talimul la'n ala abnaik. Qala rajul la yakunu dzalika ya Amirul Mukminin. Apakah kamu sering mengutuk anak-anakmu atau berkata kasar kepada anak-anakmu? Itu juga bisa membuat rezekimu terhalang. Apa kata orang tersebut? La yakunu dzalik ya Amirul Mukminin. Saya tidak pernah melakukan itu. Contoh kecil. Jadi seorang ibu kalau sering berkata, anak setan, anak, nah itu sering untuk kayak gitu, itu juga bisa menghalangi rezeki seorang manusia. Maka kita harus berkata baik kepada anak-anak, juga anak-anak juga bersikap baik kepada orang tua, tidak menyebutkan nama seperti tadi yang diajarkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bertanya lagi, la'allaka talqi bil baswaq fi baitil khala. Qala rajul la yakunu dzalik. Apakah kamu sering membuang ludah di kamar mandi? Saya juga tidak pernah melakukan itu. Mungkin aja kamu membuang ludah di kamar mandi, kemudian rezeki kamu terhalang. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tidak, saya nggak berkata gitu. Kemudian bertanya lagi, la'allaka tatruku ismullah ala ta'am walhamdulillah fi akhirih. Qala rajul la yakunu dzalik. Mungkin kamu sering meninggalkan zikir pada Allah ataupun berdoa ketika kamu makan, kemudian mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Itu juga bisa membuat rezeki kamu terhalangi. Jadi kalau kamu makan pakai bismillah, di akhirnya alhamdulillah, itu insya Allah rezeki kita berkah dan akan ditambah oleh Allah SWT. Dan kalau misalnya sebaliknya, itu bisa menghalangi rezeki. Itu ditanyakan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia juga tidak merasa seperti itu. Kemudian saking penasaran ditanya lagi oleh Ali bin Abi Thalib, la'allaka tad'u li abawika bis shalah. Qala rajul na'am ya Amirul Mukminin huwa dzalik. Mungkin kamu tidak pernah mendoakan orang tua kamu di sholat kamu. Pernah nggak kamu mendoain orang tua kamu di sholat kamu? Ya, kata orang tersebut, saya tidak pernah mendoakan orang tua saya ketika sholat ataupun sehabis sholat. Orang itu menjawab seperti itu. Ya, mungkin itulah yang membuat rezeki kamu terhalang dan kamu menderita tentang kesusahan rezeki akibat kamu tidak pernah mendoakan orang tua kamu, baik itu ketika sholat dan setelah sholat. Nah, maka ini satu kisah yang memang diceritakan oleh Habib Salim Asy-Syatiri, yang Allah mengajar Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Kita doakan orang tua kita ketika kita sholat itu, ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kita jadi Rabbil firli wali walidayya, amin. Itu yang dimaksud mendoakan pada saat kita sholat, mendoakan orang tua. Dan setelah sholat, Allah maghfirli dzunubi wali walidayya warhamhu kama rabban sunna. Setelah sholat kita doakan itu. Ataupun juga ada kaul ulama seperti Said Al-Maliki itu kalau mengajar kepada muridnya setiap kali Rabbi firli warhamni warfa'ni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni, di akhiri di hati wali walidayya.
ketika duduk di antara dua sujud. Apapun itu jangan pernah lupakan doakan orang tua, baik itu ketika sholat ataupun setelah sholat. Ketika sholat sebelum amin rabbi firli walidayya amin, itu diantaranya untuk mendoakan orang tua ketika sholat. Itu yang membuat rezeki kamu lancar nanti kalau ketika kamu mendoakan orang tua ketika sholat. Jangan sampai kita lupa mendoakan orang tua ataupun berbakti kepada orang tua. Jadi beberapa poin tadi adalah salah satu semua yang ditanyakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada orang tersebut adalah termasuk yang bisa menghambat rizki manusia. Maka dari itu mungkin kalau ada koreksi ataupun pertanyaan silahkan dikirim di kolom komentar ya, apa yang harus kita bahas lagi nanti ke depannya. Insya Allah mudah-mudahan bisa manfaat dan menambah ilmu kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.